Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Devantara, NPM 2042305152. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Presentasi ini akan membahas secara mendalam bagaimana pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di sekolah dasar diimplementasikan dan dikembangkan sesuai dengan kurikulum Merdeka yang relevan. Mengapa kurikulum Merdeka relevan untuk IPS SD? Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, yang sangat krusial untuk pembelajaran IPS di tingkat SD. Ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi isu-isu sosial secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Fokus pada pemahaman konsep daripada hafalan, mengembangkan karakter dan soft skill. Yang terakhir, konektivitas dengan konteks lokal dan global. Filosofi dan tujuan pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Yang pertama, pemahaman kontekstual. Mendorong siswa memahami masyarakat, budaya, dan lingkungan sekitar secara mendalam. Kedua, pembentukan karakter. Membangun nilai-nilai Pancasila dan etika sosial. Ketiga, berpikir kritis. Mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi informasi sosial. Dan yang terakhir, kewarganegaraan global. Membentuk siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli. Karakteristik utama pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek yang relevan dan kontekstual. Kedua, integrasi antar mata pelajaran. IPS terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia dan seni. Yang terakhir, diferensiasi pembelajaran. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Pendekatan dan model pembelajaran inovatif untuk IPS di SD. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Mengajak siswa aktif mencari solusi terhadap masalah nyata. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau PBM, mendorong siswa menganalisis dan memecahkan masalah global. Dan yang terakhir, diskusi kelompok atau debat, melatih kemampuan berkomunikasi dan menghargai perbedaan. Contoh konkret implementasi pembelajaran IPS di kelas. Ada dua. Yang pertama, itu ada proyek. Misal sejarah desa atau kota kita, yaitu siswa melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, mengumpulkan foto lama, dan membuat presentasi atau pameran tentang sejarah lokal. Dan yang kedua itu tentang studi kasus, permasalahan lingkungan sekitar. Siswa mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar sekolah, menganalisis penyebab, dan merancang solusi sederhana. Baiklah, penilaian autentik dalam pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Yang pertama itu portofolio. Kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka. Yang kedua, penilaian proyek. Evaluasi hasil akhir dan proses pengerjaan proyek siswa. Dan yang terakhir, observasi. Penilaian berkelanjutan terhadap sikap, partisipasi, dan keterampilan siswa sosialnya. Tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka IPS SD. Implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPS tentu menghadapi berbagai tantangan. Namun, setiap tantangan memiliki solusi yang inovatif. Yang pertama, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Yang kedua, kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Yang ketiga, perubahan pola pikir dan kebiasaan belajar. Solusinya, berkolaborasi dengan komunitas, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan guru yang berkesinambungan. Peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, itu sebagai pembimbing, mengarahkan siswa dalam eksplorasi dan penemuan. Yang kedua, motivator, mengembangkan minat dan semangat belajar siswa. Yang ketiga adalah problem solver, membantu siswa mengatasi tantangan belajar. Kesimpulan dan arah pengembangan pembelajaran IPS ke depan, yaitu kurikulum Merdeka membuka jalan bagi pembelajaran IPS yang lebih relevan dan membentuk warga negara yang adaptif. Yang pertama, terus mengembangkan inovasi dalam metode pengajaran. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi
antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk pengalaman belajar yang lebih kaya. Mari bersama-sama menciptakan generasi penerus yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.